Cek, cek. Sarah Indah Rizky ya? Udah belum ya ini? Belum, Bapak. Oke, kita mulai aja ya. Sarah udah UP belum? Alhamdulillah sudah, Bapak. Kapan UP-nya? Bulan Desember kemarin. Berarti udah ada SK ya? Belum, terakhir Sahara ke fakultas. Hmm, Nanyain SK. Tapi waktu itu Sahara ke sana tanggal 20-an. 20 berapa ya? Lupa. Nah, itu teh belum ada, Bapak. belum ya? Iya. Oke. Jadi sekarang Sahara belum ke sana lagi. Belum tahu udah spam pembimbing duanya. Kalau pemilih akademiknya siapa? Pak Asep Abdul Muhi. Oke, judulnya. Judulnya Sahara Kritik Al-Baidawi terhadap konsep child free studi analisis surat Al-Isra ayat 31 eh, dalam tafsir Al-Baidawi, Bapak. Nah, kenapa ngambil Baidowi? Baidowi. Karena karena pertama kan tadinya pengen tafsir Maudhui ya, Bapak. Tapi ternyata di tafsir Maudhui itu udah ada penelitiannya. Nah, jadinya Hmm, saya memilih untuk studi tokoh Bapak. Terus Al-Baidawi itu kan terkenal pada zamannya. Jadi Sahra memilih tafsir Al-Baidawi. oke. Terus coraknya juga ada corak fikihnya gitu Bapak. Terus juga Hmm. tafsirnya ringkas jadi mudah dimengerti. Lalu kenapa memilih konsep child free? Karena kan waktu akhir-akhir ini tuh lagi rame tentang child free ya Pak. Karena Hmm, Gita Fitri itu influencer. Terus juga pokoknya lagi booming tren child free sekarang Pak. oke ya. Waktu dari penguji apa catatannya? Waktu itu sama Pak Didin Komarudin itu eh, cuma disuruh tambahin tinjauan pustakanya sama pokoknya tentang sistematika penulisannya gitu Pak. Jadi cuma Hmm. dikoreksi koreksi kayak tata letak gitu Pak. Satu lagi sama Satu siapa? lagi, satu lagi sama Pak Izan. Nah, beliau cuma nanya, Neng ini masalahnya apa? Apa yang mau diteliti gitu. Terus saya jawab masalahnya tuh karena sekarang kan lagi tren child free dan eh, pengen pengen tahu gitu sudut pandang Al-Baidawi terhadap konsep child free ini. Cuma sebenarnya kirain Sahara tuh bakal dikritik Bapak karena kan Hmm, kurang sesuai ya gitu. Kenapa Al-Baidawi padahal Al-Baidawi itu kan tokoh ulama klasik. Sedangkan child free ini tuh baru gitu Pak istilahnya. hmm. Tapi ternyata nggak dikritik dan diterima aja gitu. Jadi sama Pak Izan nggak ada apa namanya nggak ada kritik atau gimana. Jadi cuma di ACC aja Pak. Oke, karena judulnya sudah di ACC ya, berkaitan dengan child free ini, tinggal kita coba lihat. eh nah, nanti di LBM itu, di latar belakang masalah itu, nanti kita coba untuk menguatkan bahwasanya eh, yang melakukan child free itu ada beberapa orang Muslim ya, bahkan ada apa ya, tok apa selebgram terkenal kalau nggak salah itu yang menyatakan diri ya. Iya Bapak itu Hmm. Gita Savitri. Nah, itu kan nyatakan bahwasanya bla 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 bla. Nah, itu nanti dimasukkan dalam artian poin intinya apa, kenapa ini.
Dan nanti kenapa memilih tafsir klasik? Karena, nah ini alasannya bahwasanya eh, selain dari metode yang diungkapkan oleh Al-Baidawi terkait dengan antara ro'yu dengan apa namanya itu dengan pemahaman sebagainya, dan salah satu konteks pada zaman klasik itu, nah ini ya, nanti zaman klasik itu menganjurkan atau mensunahkan untuk bukan memperbanyak ini ya, memiliki keturunan. Nah, ini ya. Tapi kan di klasik itu salah satunya itu kan memiliki keturunan, bahkan didasarkan pada hadis Nabi tentang kebanggaan umatku, kebanggaan apa namanya itu umat Nabi itu, kebanggaan Nabi itu ketika banyak umatnya. Nah, ketika banyak umat ini tentu faktornya adalah banyaknya Keturunan. kelahiran ya, atau apa pernikahan yang melahirkan keturunan lah, melahirkan keturunan kan gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan lihat bagaimana dari perspektif klasik itu kan gitu. Lalu tujuan pernikahan, pengertian, hukum, faktor mendorong perilaku free, dampaknya, ayat-ayat tentang mempunyai keturunan, tafsir, metode tafsir ini sudah saja dibuat aja satu misalnya gini. Pernikahan. Enggak, nanti di sininya chat free aja karena poin pentingnya kan ini. Nah, ini nah nanti ininya satu, lalu ini tentang pernikahan. Pernikahan di satunya tambahkan dua aja lah, pengertian pernikahan, tujuan observasi lagi. Dua, tujuan pernikahan, dan tiga, ayat-ayat pernikahan. Ini kan. Nah, ini C-nya. Metode tafsir, corak tafsir. Atau misalnya di sini tambah ini kan tentang pengertian tafsir, berarti ini lebih ke tafsirnya ya. Tafsir, ini lalu pengertian tafsir. Jadi nanti di bab 2-nya, JV, pernikahan, dan tafsir. Lalu bab 3, oke. Seputar tafsir Baidawi, oke. Nah, yang diambil ayatnya berapa ini? Hanya satu kan? Iya, tadinya kan satu, Hmm. tapi kata Pak Asep nggak apa-apa ada ayat lain untuk menunjang ayat itu, Bapak. Oh iya. Nah, berarti ini eh nanti gini, penafsiran ini tentang ayat-ayat tentang apa saja? Al-Isra ayat 31, Al-Baqarah 87, Al-An'am, An-Nahl, Al-Furqan. Kalau ayat kalau surat Al-Isra ayat 31 itu intinya wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Hmm. Terus yang Al-Baqarah ayat 187 itu ada di ayat wabtagu maka taballahu lakum. Nah, di situ tafsiran Al-Baydawinya al-aulad. Jadi tafsirannya itu yang jadi harapkanlah apa yang Allah tetapkan untukmu itu tafsirannya itu anak gitu, Pak. Jadi saya mencantumkan itu. Hmm. Tafsir ayat munajat free. Oke ya, berarti lebih kepada dari 1, 2, 3, 4 ayat itu tentang anak ya, tentang aulad kan. Iya, Bapak. Ya, anak dalam pandangan Al-Baidawi, kontekstualisasi penafsiran.
berarti mana ya? Tafsir ayat yang mengenai kan ketika memaknai Jeffrey itu kan tidak memiliki keturunan. Tetapi Iya, ketika di beberapa ayat ini kan menunjukkan tentang keturunan, gitu kan? iya Bapak. Eh, nah, kenapa waktu di atas ini memilihnya ayatnya satu tentang Al-Isra ayat 31 saja? Karena yang tadinya pengen al-Maudu'i gitu, pakai metode Maudu'i, Hmm? sudah ada Bapak Oh, sudah ada. ayat ya Hmm. penelitiannya. Jadi diambil satu ayat aja Apa itu yang waktu penelitian sebelumnya tentang apa? tentang child free dalam Al-Quran, Bapak. Hanya satu ayatnya atau berapa? Ada beberapa ayat, Hmm. ada 6 ayat kalau nggak salah, yang diambil di penelitian itu. Nah, Sahara pakai ini 5 ayat ini. Oke. Sahara ambil Di penelitian terdahulu disampaikan bahwasanya sudah ada penelitian itu. di penelitian terdahulu, kalau yang tentang pemikiran Al-Baidawinya belum ada, Bapak. Kalau misalkan kayak penafsiran Sayyid Qutub tentang ayat-ayat yang mengandung konteks child free itu sudah ada. Sudah ada. Oke, berarti itu nanti paparkan di penelitian terdahulu untuk penguatan karena ini kan beririsan ya. Karena Iya. beririsan terkadang ini akan jadi pertanyaan yang agak tajam oleh penguji itu. Kan ini kok sama. Nah, nanti nanti penekanan berbedanya ada pemilihan by the way. Nah, itu ya yang dikuatkan di penelitian terdahulu. Nah, lalu bab 4 itu kalau ini judul LBM-nya apa ya? Ah, nah ini kan dua ya. Di bab 4 itu konteks child free-nya. Nah, untuk child free ini nanti di sini uh, absen child free. Misalnya ini menurut uh, Baidawi misalnya. Pertama, ayat ini perlu disajikan dulu supaya nanti tidak miskomunikasi dari pembaca adanya eh, klasifikasi nanti di sini ada penafsiran eh, child free dalam konteks penafsiran Al-Baidawi misalnya dalam konteks child free. Nah, nanti di sini ada klasifikasi ayat supaya nanti bingung nih, kok bisa masuk ya? Nah, ayat-ayatnya mana yang akan ditafsirkan? Nah, itu kan klasifikasi. Nah, ini kan ada klasifikasinya supaya nampak ininya ya, ada klasifikasi, klasifikasi ayat yang dipilih intinya itu. Kan jadi pertanyaan, kok ini ayatnya sudah ada, langkah pemilihannya seperti apa? Nah, di sini disajikan klasifikasi pemilihan, klasifikasi ayat-ayat lah, ayat-ayat. Nah, ini kan lalu B-nya itu penafsiran Al-Baidawi. Setelah diklasifikasikan, ternyata yang dipilihnya ini. Nah, Hmm, supaya nanti, nah ini kan, eh, iya Bapak. Kan itu Bapak sebelumnya udah ada klasifikasi ayat-ayat tentang mm-mm, pernikahan di yang mana? di Di bab bab 2. 2. Iya. Kalau di bab 2 itu kan umum ya. Di bab 2 itu umum, Oh, apa namanya itu. Tetapi di sini itu untuk menjelaskan pengklasifikasian boleh jadi pengulangan dengan kalimat yang berbeda, tidak panjang seperti di bab 2, tetapi untuk menurunkan penafsiran yang dilakukan oleh Baidawi. ya. Ini ya. Eh,
Nah, ini ya. Nah, lalu yang kedua kan menjawab tentang kritik Baidawi. Berarti di sini aja langsung. Kalau di sini kontekstualisasi penafsiran gue terhadap fenomena cheat free. Oke, ini bolehlah kontekstualisasi misalnya ya. Kontekstualisasi. Ini maksudnya gimana? Kontekstualisasinya. Nah, jadi itu kan Pak, child free itu kan nggak disebutin secara langsung. Hmm, Jadi dipahaminya secara kontekstual gitu Pak. oke. Kalau gitu ini di sini saja. Hmm, Hmm. B-nya ini di sini. Sebenarnya itu kan ada banyak ayat-ayat tentang pernikahan, tentang tujuan pernikahan yang Hmm, memiliki anak. Seperti surat An-Nisa ayat 1 tuh Pak. Terus juga sebenarnya Sahara tuh masih bingung, masih dilema gitu. Apakah harus menyantumkan ayat seperti kisah Nabi Zakaria yang meminta kepada Allah tuh agar diberi keturunan kayak gitu Pak. oke. Senang biar biar nyambung Eh, lagi. Jeffrey ini apakah berdasarkan secara apa ya istilahnya itu berdasarkan ketentuan atau kita yang ingin diungkapkannya itu apakah karena apa? Apakah karena keinginan kita yang nggak ingin memiliki keturunan ataukah berdasarkan karena walaupun kita ingin tapi tidak dapat? Apa yang ingin dilihatnya? Kalau kalau child free itu lebih ke keinginan keinginan manusianya untuk tidak memiliki anak, Pak. Tapi kalau Oh, misalkan childless itu manusianya ingin mempunyai anak tapi sama Tuhan belum dikasih gitu, Pak. hmm, Jadi kalau child free itu lebih ke keinginan atau kehendak sendiri. oke. Di dalam ayat Al-Quran ada nggak yang menunjukkan bahwasanya seseorang itu tidak menginginkan seorang anak? Enggak ada, Pak. Kebanyakan kan ingin ya. Iya. Nah, kebanyakan ingin tetapi apa namanya itu tidak diberikan gitu kan. Makanya eh, nanti kan di sini lebih akan mengkritik salah satu yang menyatakan bahwasanya kita bangga dengan tidak memiliki keturunan. Kan itu kan ingin mengkritik itu. Karena di Iya. rumusan masalahnya pun itu sehingga nanti di penafsiran baru tentang konteks silvi ini perlu dijelaskan maksudnya yang mana kan. Nah, makanya penafsiran yang dilakukan itu berdasarkan konteksnya. Konteks penafsiran Baidawi terhadap fenomena bukan ini penafsiran aja ya dan penafsiran Jeffrey lalu memuat konteks Jeffrey karena ini kan surat Al-Isra ya konsep klasifikasi ayat penafsiran Jeffrey dalam konteks. Nah, berarti tiga ini satu, dua, dan tiga. Kritik Al-Baidawi, berarti kan kritik Al-Baidawi terhadap fenomena cheat free. Nah, ini ada tiga.
untuk menjawab apa? Menjawab rumusan masalah. Karena rumusan masalahnya ada dua. Pertama mengenai bagaimana Baidowi itu menafsirkan terhadap konteks child free, lalu bagaimana kritikannya terhadap mereka yang mengungkapkan tentang konsep child free. Nah, satu, ini penafsiran Baidowi dalam konteks child free tersebut. Dengan apa? Dengan melihat klasifikasi ayatnya seperti apa. Nah, klasifikasi ayatnya nanti kan dipaparkan, misalnya ada pernikahan dan sebagainya atau sebagainya. Tetapi yang akan dipilih itu nanti yang jadinya itu kan hanya 4. Oh, Nah, jadi 4. Nah, supaya nanti penguji nanya, 4 ini di mana? Nah, 4 ini berasal dari proses klasifikasi ayat menggunakan teori Maudu'i sehingga menghasilkan ini. Lalu kita tafsirkan menurut Baidowi. Nah, setelah ditafsirkan itu, nanti dibuatlah sebuah subkesimpulan. Subkesimpulan bisa dibuat tabel atau sebagainya untuk menunjukkan perbedaan penafsiran. Perbedaan makna atau penafsiran. Lalu ada kontekstualisasi penafsiran terhadap fenomena Chidvi. Nah, nanti di sini lihat penafsirannya seperti apa. Siapa? Dari surat Al-Isra. Nah, dari penafsiran ini nanti di sini adalah kritik. Ya, kritik terhadap Chidvi. Nah, nanti boleh jadi eh, mendialogkan. Jadi mendialogkan antara fenomena hari ini dan pandangan dari Al-Baidowi. Akhirnya kesimpulannya bahwasanya Baidowi menolak dengan konsep child free atau tidak memiliki anak. Nanti di sini dipaparkan. Silakan, ada yang tanyakan dulu. berarti di klasifikasinya itu cantumin semua ayatnya ya, Pak? Dari yang ayat kisah Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim itu cantumin juga, enggak cantumin juga ya, Pak? Ya boleh cantumin aja biar nanti nampak terlihat ininya, tapi kan nanti yang ditafsirkannya mungkin bisa lebih 4, bisa 5, bisa 6 tergantung ya yang konteks yang berkaitannya. Bisa ada beberapa, tapi ini adalah proses pemilihan dari klasifikasi ayat-ayat yang disampaikan. Oke ya, penting Iya, Bapak. yang perlu diperhatikan, dikuatkan. Pertama adalah LBM ya. LBM ini harus penting dikuatkan. Kenapa? Karena memang konsep child free ini kata yang memang tidak diungkapkan dalam Al-Quran. Jadi nanti agak ini kan. Yang kedua, berkaitan dengan alasan pemilihan Baitowi. Nah, ini ya. Lalu dikuatkan dengan penelitian terdahulu. Walaupun sudah ada, tapi tunjukkan perbedaannya. Nah, itu. Lalu, apa namanya itu, nanti kontekstualisasi dan kritik Baidowi terhadap fenomena CIRF ini eh, mengungkapkan kritikannya. Jadi supaya nanti takutnya eh, mereka yang penguji itu tidak membaca dan melihat di skripsi orang kok ada cheat free padahal beda. Nah, itulah diungkapkan perbedaannya itu di LBM penelitian terdahulu. Siap, Bapak. Oke, ada tanyakan lagi enggak? Insya Allah cukup, Pak. Oke ya, ini sebenarnya mudah-mudah hot ya dalam artian datanya ada, tetapi hotnya itu kita perlu mengungkapkannya, menganalisisnya ketika cheat free ini mencarinya di ayat Al-Quran, mengkontekstualisasikannya. Karena kan boleh jadi ini agak beratnya di sana, makanya di sini perlu eh, apa namanya itu baca ulang supaya tidak memaksakan antara kata cheat free dengan ayat yang disajikan. Itu saja ya, nanti kita lihat progres 1 bulan ke depan. Oke. Siap, Eh, Bapak. oke ya, oke nanti di